Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi tentang standarisasi jaringan. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kilon Ahmad Dhani, NIM 3 digit belakang 006 dari Prodi Sistem Informasi A Angkatan 19 dengan alamat, dan mungkin kita bisa kontak-kontakan lewat email di sini ya. Nah, kita akan bahas standarisasi jaringan. Apa sih standarisasi itu? Nah, standarisasi ini adalah merupakan suatu aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini jaringan. Nah, pada jaringan itu ada dua protokol yang saya tahu, yakni OSI layer dan TCP/IP. Nah, apa sih OSI layer itu? OSI layer sendiri itu merupakan standar model referensi yang berisi cara kerja protokol yang diterbitkan oleh ISO atau International Standard Organization. Nah, sedangkan TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network yang terhubung ke internet. Nah, di OSI layer sendiri itu terdapat 7 layer yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk layer yang ada di atas sendiri, yakni layer application, itu merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini tuh kayak HTTP, FTP, SMTP dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada presentation layer, di mana layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Nah, pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Lalu di session layer. Nah, session layer itu mendefinisikan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Ada 3 protokol di sesi ini atau layer ini, yakni Number Recognition, NFS, dan SMB. Nah, di layer keempat atau Transport layer itu berfungsi untuk melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data dan memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Nah, di layer ini juga akan dipastikan bahwa paket itu dapat diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Lalu di bawahnya lagi ada network layer yang dimana berfungsi untuk membuat header untuk paket-paket yang berisi format IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Nah, di bawahnya lagi ada layer 2, yakni data link layer. Itu berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Ya, contoh protokolnya ya mungkin ada MAC dan LLC atau physical addressing. Lalu kita lanjut ke layer pertama, yaitu physical atau layer terakhir yang ada di gambar ini. Layer physical ini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, di sebelahnya ada gambar tentang TCP/IP model. Di situ terlihat di sini dibagi menjadi
4 model juga. 1, 2, 3, 4. Nah, sama saja sebenarnya OSI model dan TCP model, setiap layer memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, kalau di TCP/IP model ini, application layernya ini merupakan lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Dan jika kita bisa menganalogikan pada layer ini tuh contohnya ya kayak aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain di komputer. Lalu yang kedua adalah lapisan transport atau transfer layer. Ini berfungsi untuk menjembatani transportasi pembinaan data antar komputer. Nah, lapisan satu ini berada di setingkat di atas lapisan application pada layer ini. Ada 2 jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Yang ketiga ada network layer atau lapisan network. Pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Nah, di sini itu terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang lalu setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Yang terakhir ada lapisan network access atau network interface. Nah, pada lapisan terakhir ini itu berguna karena memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara under kabel atau wireless. Nah, ini juga merupakan gambar lain, model-model juga. Ada TCP/IP protokolnya, di mana di application itu memiliki protokol telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, SNMP, dan ini melalui media 2 transmisi ya, TCP atau UDP yang akan dijelaskan nanti. Nah, kali ini kita akan membahas protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada application layer. Application layer memiliki 4 protokol. Yang pertama HTTP, FTP, NFS, dan yang terakhir DNS. HTTP, protokol ini digunakan untuk mentransfer dokumen dalam sebuah web browser melalui www. Sedangkan FTP itu merupakan protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antara mesin-mesin di sebuah jaringan internet. Lalu ada NFS atau Network File System yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Lalu yang terakhir ada DNS atau Domain System. Ini digunakan untuk memberi suatu nama domain pada alamat IP agar lebih mudah diingat. Ini protokol lain dari application layer. Ada POP3, MIM, SMB, dan NTP, dan DHCP. Pada dasarnya semua protokol yang ada di application layer ini memiliki fungsi yang hampir sama atau penerapannya hampir sama, hanya saja dibedakan medianya ataupun transmisinya. Selanjutnya ada presentation layer. Protokol yang ada di presentation layer nomor 1 adalah telnet. Ini digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Lalu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, di mana ini merupakan salah satu protokol yang bisa digunakan dalam mengirimkan email di internet atau untuk mengirimkan data komputer mengirim email lah. Yang terakhir ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Di session layer ada NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiaran pesan. Lalu ada NetBIOS maksud saya, yakni NetBIOS Extended User Interface, sama dengan NetBIOS hanya sedikit dikembangkan dengan menambahkan fungsi. Lalu ada EDSP atau Epoch Data Stream Protocol. Ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer. Lalu ada PAP atau Data Access Protocol. Ini berfungsi untuk akses pada jaringan Epoch dan untuk mengendalikan. Lalu ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi untuk mendukung hubungan dual session service user. Lalu ada transport layer.
ada dua protokol dalam transport layer, yaitu TCP dan UDP, dimana TCP itu protokol menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi, sedangkan UDP hanya menambahkan alamat port, checksum, error, kontrol, dan banyak informasi data pada layer di atasnya. Lalu ada network layer, ada IP, ada ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Mungkin saya highlight dua saja, ini IP dan ARP. IP sendiri itu merupakan protokol untuk mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket tersebut datagram. Sedangkan ARP atau Address Resolution Protocol itu digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ini yang lain bisa dibaca sendiri. Lalu data link layer juga memiliki dua protokol, yaitu PBP dan SLIP. Ini PBP itu point to point protokol, dimana untuk point to point untuk menghubungkan satu sama lain dengan jaringan. Lalu ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Ini digunakan untuk menyambung ke line yang serial atau jaringan yang serial. Lalu physical layer. Nah, di layer ini itu tidak punya protokol yang spesifik, karena pada layer ini, pada physical layer sendiri ini hanya mengirimkan bit data. Nah, ini tadi ada dua contoh pengiriman atau dua contoh transfer data, TCP dan UDP, di mana memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kalau TCP, cara transfernya bersifat unicast, artinya ditransfer satu-satu. Nah, kesini, lalu kesini, sini. Nah, ditransfer secara satu-satu. Apa dampak yang dihasilkan? Kecepatan transfernya itu lebih lambat, tapi dia reliable transfer atau relate sesuai dengan waktu yang dikirim, sesuai dengan besar data yang akan dikirim. Nah, ini contoh tipikal aplikasinya, ada email sama web browsing. Lalu selanjutnya di UDP. Di UDP ini pengirimannya ada tiga cara. Ada yang melalui unicast, ada yang melalui multicast, dan ada juga melalui broadcast, dimana broadcast ini bisa langsung ke semuanya tanpa terlewat satu pun. Nah, efeknya apa sih dari tiga cara transfer itu? Ini fast but not guaranteed transfer. Cepat, tapi belum tentu transfernya tergaransi. Bisa saja terkendala, salah satu belum menerima misalnya. Lalu aplikasi yang serupa itu ada VoIP sama music streaming. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan kontak saya di email saya di gilang.1900@mbhs.indonesia.id. Demikian, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.